Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Untuk doa, Ibu persilakan untuk ketua kelas memimpinnya. Kawan-kawan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baiklah Ibu, lanjutkan dengan mengecek kehadiran peserta dulu nah ya. Yang pertama Ibu absensi dulu. Yang satu Aditya Winardi, Angelina Alicia Evelyn, Cahaya Ramadhani, Dea Puspitasari, Dian Amriani. Semuanya masuk nah ya, ternyata kita biar fresh, biar semangat lagi ya dalam belajarnya. Kita tepuk PPK dulu ya, yaitu penguatan pendidikan karakter ya, untuk memberi semangat dalam belajar. Oke, Ibu yang mimpin ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, sekarang sudah kembali semangat lagi untuk belajar nak ya. Baiklah Ibu lanjutkan untuk mengingat kembali ya materi yang pernah kita pelajari ya, yang kita pelajari dahulu ya, yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita ya. Ada yang tahu struktur apa saja yang pernah kita bahas? Judul berita, ya. Lanjut. Teras berita, ya. Selanjutnya nomor 3. Tubuh berita. Yang keempat, kaki berita. Itulah yang termasuk dalam struktur berita. Selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan teks berita itu yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku ya, yang sesuai dengan pedoman umum ejaan yang di bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya yang kedua menggunakan kalimat langsung ya, yang disiapkan secara langsung oleh narasumber atau yang membuat berita ya. Ibu ingin memberikan gambaran manfaat mempelajari teks berita. Apa saja manfaatnya? Iya, melatih berbahasa Indonesia. Iya, dengan adanya berita kita bisa melatih cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah ya. Selanjutnya nomor 2, meningkatkan wawasan. Ya, dengan adanya teks berita, maka kita bisa meningkatkan wawasan atau pengetahuan kita. Ya, selanjutnya kita menuju ke
kompetensi dasar ya dalam pembelajaran. Nah, ini ada contoh teks berita nak ya. Ini kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai mengidentifikasi unsur-unsur berita. Iya, apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur berita? Iya, apa saja itu? Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Iya, itu yang termasuk dalam unsur-unsur berita. Nah ya, yang kedua menyimpulkan isi berita. Iya, berarti dari berita itu kita simpulkan isi berita itu mengenai apa saja tadi ya, yaitu 5W plus 1H tadi nah ya, apa, di mana, kapan, bagaimana itu ya. Selanjutnya, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Kita disuruh menelaah ya, mengetahui struktur atau susunan atau juga kaidah kebahasaan teks berita. Apa saja strukturnya? Struktur berita, judul, terus teras berita, tubuh berita, kaki berita. Sedangkan kaidah kebahasaannya yaitu menggunakan bahasa baku, ya, menggunakan kalimat langsung dan menggunakan kalimat denotasi. Iya, selanjutnya menyajikan data baik secara lisan maupun tulisan. Ya, kalian nanti harus menyajikan data baik ya, kamu secara tulisan maupun lisan. Lanjut nah ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, memahami pengertian teks berita. Ya, apa itu pengertian berita? Apa? Memahami pengertian berita. Berita adalah informasi yang didapatkan dari peristiwa atau iya. Selanjutnya nomor 2, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, yaitu membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Ketiga, menjelaskan langkah-langkah menentukan pokok-pokok unsur berita. Iya, ya, dan yang terakhir yaitu membacakan teks berita yang ditulis. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Lanjut, di sini kita akan membuat kelompok ya. Kelompok dalam project based learning ya. Yaitu dalam kelompok ini yang Ibu bagikan menjadi 4 kelompok ya. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ayo silakan untuk membuat kelompoknya masing-masing. Nanti kalian tentukan topik yang akan kalian jadikan berteks berita, nak ya. Kalian membuat berita, merencanakan berita, cari dulu beritanya, nak ya. Nanti ditulis di sini. Ini berdasarkan kelompok. Tulis kelompoknya. Kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3. Nah, silakan kalian
Tulis berita. Tulis berita lagi ya. Ayo silakan. Diskusi. Membuat berita lagi gitu nak ya. Membuat berita. Rangka berita. Yo. Berita apa yang akan dibahas kelompok ini? Belasan motor mogok akibat nekat terjang banjir di Bandar Lampung. Oh iya, belasan motor mogok akibat terjang banjir di Bandar Lampung. Boleh. Ini kelompok ini mengenai apa nak beritanya? Berapa umur kucing yang tertua di dunia? Iya, berapa umur kucing yang tertua di Dunia. Boleh. Selanjutnya, kelompok ini mengenai apa nak pembahasannya? Berita? Judi online. Boleh. Silakan. Rangkai beritanya. Ya, kelompok ini mengenai kebakaran hutan. Ya, silakan berberitanya. Nama anggotanya ditulis ya. Siapa saja nama anggotanya ya. Akan Ibu tentukan waktunya nanti selama 30 menit nah ya. Iya, dari membuat rangka karangan ya. Rangka teks berita dan teks beritanya. Ayo silakan. Tulislah beritanya. Tulis teks beritanya. Ya. Ya, teks beritanya ditulis ya. Sudah ya, semangat ya. Sudah pulih lagi fokusnya. Boleh silakan untuk kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil teks beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sebagai moderator yang bernama Soki Solawati, dan di samping saya Elda Hani Purwanti, Putri Ramadhani, Diana Diani. Sebelum kita membacakan teks berita, izinkan saya membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, kinestetik. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan TPACK dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu mendata objek dari berbagai sumber tentang berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Membuat kerangka untuk menulis teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur berita dan pola penyajian yang tepat. Menyajikan teks berita secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, kinestetik yang tepat. Judul berita: berapa umur kucing yang tertua di dunia? Kepala berita: kucing merupakan hewan peliharaan yang memiliki rata umur antara 11 sampai 15 tahun. Hari ini tergantung pada jenis ras
perawatan, pola makan, kesehatan, dan lingkungan. Namun, berapakah umur kucing tertua di dunia? Tubuh berita. Mengutip BBC Scan Focus, kucing betina diketahui bisa hidup lebih lama dibandingkan kucing jantan. Sementara kucing yang dikebiri bisa hidup lebih lama dibandingkan kucing yang tidak dikebiri. Kemudian dari segi jenisnya, kucing persilangan biasanya cenderung bisa hidup lebih lama dibandingkan kucing ras murni. Guinness World Record mencatat kucing tertua di dunia yang hidup adalah Follis, kucing asal London, Inggris, lahir pada Desember 1995 per Januari 2024. Berarti usianya sekitar 28 tahun. Jika dibandingkan dengan umur manusia, maka kucing betina Follis setidaknya setara dengan usia 120 tahun manusia. Sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, meski dalam keadaan sehat, tetapi kondisi penglihatan Follis cukup buruk dan tuli. Sekian dari kami. Apa di sini ada pertanyaan? Ayo dibuka sesi pertanyaan. Saya dari kelompok 2 di Putasari mau bertanya, jenis kucing apa saja yang bisa hidup lebih lama? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 Dea Puspitasari. Kucing yang hidupnya lama. Kucing Burma dapat hidup hingga 17 tahun lebih. Kucing ini dikenal sebagai kucing yang cerewet, bersosialisasi, dan mudah dilatih. 2. Kucing Siam dapat hidup 15 tahun dan dikenal sebagai kucing yang mudah bergaul, suka bermain dan menghibur. Apa ada pertanyaan lagi? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Nanti nak. Pada kelompok 1. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa benar kucing yang dibiri umurnya lebih panjang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, karena kucing yang dikebiri memiliki harapan hidup yang lebih panjang daripada kucing yang tak dikebiri. Kucing yang dikebiri memiliki resiko penyakit yang lebih rendah sehingga umurnya bisa lebih panjang. Apa ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih telah menyampaikan presentasi teks beritanya. Selanjutnya untuk presentasi yang kedua yaitu kelompok kedua. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teks berita. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sebagai moderator, saya bernama Dea Puspitasari. Saya Ramadhani. Sebelum kami membacakan teks berita yang telah kami buat, di sini saya akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan TPACK dengan model pembelajaran Project Based Learning. Peserta didik mampu 1. Mendata objek dari berbagai sumber tentang berita yang didengar dan dibaca. 2. Membuat kerangka untuk menulis teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur berita dan pola penyajiannya yang tepat. 3. Menyajikan teks berita dengan
secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Sekarang kami akan membacakan teks berita yang telah kami buat yang akan dibacakan oleh Cahaya Ramadhani. Judul teks berita: Judi online bisa bikin candu, OJK bongkar modus dan jebakan judi online. Kepala berita: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengaku masih banyak temuan rekening masyarakat yang disalahgunakan menjadi rekening depo judi online. Pada akhir tahun 2023, Satgas pasti telah menemukan 38 rekening bank atau virtual akun yang dilaporkan masyarakat terkait dengan aktivitas pinjaman online ilegal. Tubuh berita: Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen, Friderika Widayasari mengatakan, banyak masyarakat yang telah terlanjur terdorong untuk mengakses situasi judi online. Iya. Beberapa modus yang ditemukan dan telah diberikan adalah penipuan demo slot gratis, memberikan fantasi bahwa akun slot seakan-akan berisi sejumlah uang dan sejumlah besar. Buka sesi tanya jawabnya, Nak. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Saya dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Apa efek dari kecanduan judi online? Ya, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah berdampak pada kesehatan mental yang serius. Para pejudi sering mengalami emosional, seperti stres, kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya bagaimana cara mengatasi perjudian di masyarakat. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 4. Menyadarkan masyarakat, meningkatkan literasi keuangan, membangun ekosistem keuangan yang sehat, mendapatkan dukungan sosial. Apakah ada lagi? tidak ada? Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan teks berita tentang kebakaran. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Katarina Novelendriani. Saya Gabriela Ramsani. Saya Gracia Abdulirani. Saya Margarita Nurhayati. Saya Ananda Putri. Sebelum saya membacakan teks berita, saya akan membacakan kompetensi dasar dari teks berita. Kompetensi dasar: menyajikan data, informasi dalam bentuk berita, secara lisan dan tertulis, dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, kinestetik. Tujuan pembelajaran: melalui pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan TPACK. Lanjut, membaca beritanya, Nak. Teks berita tentang kebakaran. Banyak 16 unit damkar pemadam api yang membakar 2 rumah di Cipete Utara. 2 rumah di Cipete Utara, Jakarta Selatan terbakar pada Rabu. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet. 2 rumah yang terbakar sekitar pukul 17.35 WIB tersebut berlokasi di kawasan perkampungan Jalan Haji Jian, Cilandak Utara, Jakarta Selatan. Sabtu 15
3/2014. Itu lokasinya masuk di perkampungan. Ya. Jadi masuk Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jina. Berdasarkan laporan, kebakaran berawal dari rumah di Jalan Haji Jian nomor 2B. Iya. Kata petugas pemadam. Sekarang kalian buka sesi tanya jawab. Silakan. Sekian dari kami, apakah ada yang bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Apakah memakan korban dari kebakaran tersebut? Mau yang nanggapi? Untuk penyebab kebakaran belum bisa dipastikan oleh petugas. Petugas masih melakukan penyelidikan lagi apa penyebab dari kebakaran tersebut. Setelah mempresentasikan ya tugas-tugas kelompoknya, Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu mengenai teks berita, ya. Nah, berita yang telah kalian presentasikan sesuai dengan unsur-unsur 5W plus 1H. Dan sesuai juga dengan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks berita, ya. Selanjutnya ya, untuk tugas individu yang Ibu kasih tadi nak ya, buat berita ya, berdasarkan pengalaman kalian ya. Nah, nanti kalian buat ya, kalian kerjakan di rumah ya, karena waktu kita ya tidak ada lagi, jadi tugas untuk individunya kita jadikan PR dan akan kita bahas ya nanti pada pertemuan selanjutnya. Sebelum pembelajaran ditutup ya, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ibu persilakan. Kawan-kawan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap. Berita. Selamat siang.